gimana nanti supaya tidak terlalu cepat seperti ini. Ini diagram CCT ya, diagram kalau material itu dipanaskan dengan cepat, maka dia tidak akan menyenggol hidung ini. Tapi kalau agak lambat, maka dia akan menyenggol hidung. Apa yang dilalui yang merah ini, itu struktur yang akan terjadi. Oleh karena itu, supaya tidak terhindar dari yang merah, maka kita membutuhkan satu proses yang agak lama, pemanasannya agak lama. Tidak boleh cepat, pendinginan cepat tidak boleh. Sehingga dia harus panasnya lama. Oleh karena itu, supaya terjadi ini perlulah preheat dan seterusnya. Ini di sini ini semuanya heat treatment yang dari sini itu semua heat treatment nih. Ini dokumen di heat treatment. Kalau yang ini dokumen yang ini dokumen 1 ini. Ini yang solidifikasi tadi. Ini ya dokumen 2. Di sini dokumen 2. Dibutuhkan dokumen 2 ya. Ini heat treatment. Kalau yang ini solidifikasi. Ya, solidifikasi. Jadi solidifikasi itu benda yang cair atau material yang cair itu akan mengalami perubahan seperti ini. Nah, kalau nanti kita terlalu ini rasionya ini misalkan ini adalah luas, kemudian ini adalah tebal. Nah, ini panjang dibagi dengan tebal itu minimal 1. P dibagi dengan T itu harus minimalnya itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Kalau ini terlalu kecil mesti terjadi kayak gini. Ini namanya hot crack. Akan terjadi seperti itu. Karena konsepnya bahan yang cair itu akan berubah, kalau berubah jadi padat maka akan ada perubahan susunan struktur atomnya dari atom yang acak ke atom yang rapi. Atom yang acak ke atom yang rapi itu akan mengalami perubahan volume. Perubahan volume itu namanya shrinkage biasanya. Kemudian yang ketiga tadi ini adalah yang fusion line tadi. Oke, apakah bisa ditangkap Pak? Ini Pak. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Jadi disingkat-singkat aja. Ini gambarnya seperti ini, kemudian satunya ditaruh itu, duanya ditaruh itu, tiganya penjelasannya itu. Apakah ini satu? Oke. Ini yang saya mereview yang kemarin. Gimana? Halo. Siapa? Siap ya? Nah, siap, Bapak. Siap. Materi ada di sini semua. Tinggal kita ya memicu aja supaya ada perkembangan untuk perkembangan untuk mereview materi itu aja. Jadi dasar dari welding kan ini aja. Yang satu weldment, yang dua itu Haas, yang ketiga fusion line. Nah, kalau nanti kita tahu masalahnya, oh ternyata misalkan fusion line. Fusion line itu terjadi masalah paduan. Nah, paduan itu kan ada yang sering terjadi ada 2 paduan itu. Saja ini campuran ada 4 kemungkinan. Campuran ada 4 itu. Campuran itu larut atau tidak larut seperti minyak sama air. Nah, minyak sama air. Sehingga dia tidak akan pernah menyatu. Kalau itu terjadi pada material logam, ya sama nanti konsepnya.
begitu padat ya hasilnya ya terjadi laminasi seperti itu. Kemudian terjadi larutan atau dia menjadi larutan yang kedua itu menjadi larutan tidak terbatas. Dicampur berapapun dia larut. Nah, contohnya itu air dengan alkohol. Air dengan alkohol dicampur berapapun nggak ada masalah. Misalkan alkohol dikasih 90% ya tetap jadi. Nah setelah padat ya larutannya menjadi larutan 90%. Jadi kalau itu kan kayak semacam es itu batu. Nah yang ketiga dan keempat ini yang sering terjadi pada logam. Itu namanya larutan terbatas. Dan yang keempat itu, yang ketiga larutan terbatas, yang keempat itu senyawa. Terjadi senyawa. Itu kira-kira kalau larutan terbatas, apabila kita memasukkan bahan kok bisa larut sempurna, ya sudah berarti nggak ada masalah. Tapi kalau nanti bahan A sama bahan B ini, elektroda yang kita tambahkan kok dia mempunyai senyawa atau mempunyai unsur yang melebihi sehingga dia akan berubah menjadi senyawa. Lah senyawa itu hati-hati. Kalau dalam satu larutan kalau terjadi senyawa itu nanti bisa menjadi bumerang. Maka solusi yang aman apa antara elektroda sama base metal itu apa solusinya? Solusinya apa kemarin? Halo? Apa? Solusi welding antara elektroda sama base metal supaya tidak terjadi senyawa di fusion line itu. Fusion line itu mesti terjadi. Kalau welding mesti terjadi karena di situ disebut welding kalau dia ada ikatan metalurgi. Kalau ikatan metalurgi terjadi kalau dia fusi. Nah, fusi itu mesti terjadi ikatan metalurgi entah itu larutan ya, larutan padat, solid solution atau dia membentuk senyawa. Supaya itu terjadi, syarat itu terjadi maka butuh cair kan gitu ya kemarin ya. Cairan ini itu membutuhkan energi. Nah, kalau ini tidak dikendalikan, maka terjadi senyawa. Nah, senyawa ini yang akan menjadi cikal bakal rusaknya satu welding. Makanya itu dihindari. Caranya gimana? Solusi yang paling bagus gimana ini? Materialnya yang sama, Pak, antara Material dengan base-nya. Ya, betul sekali. Material antara yang ditembakkan ini sama yang ini tuh harus sama. Tidak harus ya, tapi kalau tidak sama itu misalkan di pasaran itu ada tersedia, itu kemudian base metalnya ya kita udah atik ketemunya nanti apa. Nah itu bisa menggunakan salah satunya adalah diagram Skeffler itu. Ya, ini kan kandungan ke atas ini ya, rumusnya ini berapa persen nikel, berapa persen mangan, berapa persen karbon ditambah dengan nitrogen. Jadi nanti kalau kita punya bahan, misalkan nikelnya 15%, kemudian Mn misalkan 5%, berarti kan 15 tambah itu kan ketemu angka ya, dan seterusnya. Nanti akan ketemu angka di sini. Nah dari angka ini kemudian dia akan sumbu ini ya, sumbu. Jadi kalau ini sumbu, misalkan ketemunya angka ini, maka garisnya itu. Kemudian yang bawah itu berapa persen krom, berapa persen molybdenum, berapa persen silika, berapa persen niobium. Kalau ini nanti muncul, ketemulah misalkan angkanya 18, maka 28, 18 itu nanti akan ketemu satu titik di sini. Nah inilah sebenarnya struktur mikronya nanti yang akan terjadi.
Ini berarti kategorinya masuk austenitic stainless steel. Austenit ini. Austenit. Nah, kalau nanti kita punya material austenit, kok dilas dengan misalkan kita punya ferrit di sini atau kita punya misalkan duplek ya, duplek di 250. Nah, ini nanti dihubungkan ini dari sini, kemudian titik tengahnya diambil. Nah, nanti struktur mikronya adalah ini. Diffusion line itu nanti ketemu angka ini. Titik ini. Jadi berapa persen nikel ekuivalennya, berapa persen krom ekivalen, dan itu masuknya apakah masih austenitic atau mau masuk duplek, ini nanti bisa digambarkan. Jadi ini base metal, ini misalnya elektroda, maka digaris, kemudian ambil titik tengahnya itu adalah struktur mikro, pendekatan struktur mikro antara keduanya. Itu mesti terjadi materialnya. Nah, sekarang ada masalah nggak kalau nanti material A tambah B, kemudian muncul material C itu? Bermasalah itu kalau salah satunya dia akan membentuk misalkan sigma fase kalau itu. Yang kedua dia akan membentuk CR22, CR23, C7. Nah, itu bermasalah. Karbida krom ya sama sigma fase kalau itu terkait dengan krom Fe. Mesti terjadi itu. Dan seterusnya. Oke, jadi itu. Tapi sekilas kita paham ini dulu aja. Kita buat gambar ini. Apakah sampai sini clear ya Pak ya? Iya, Pak. Clear ya. Tolong nanti dibuat ya untuk kita sendiri sebenarnya. Ternyata kita sudah bisa menyusun satu ringkasan gitu ya, ringkasan total ini saja nih. Mbak ilmu kan saja nih welding itu. Kalau Has kaitannya dengan kecepatan tadi, kecepatan pendinginan. Nah, kecepatan pendinginan itu kalau ini nanti kok karbonnya, jadi ini nanti kita bicaranya adalah karbon ekivalen. Nah, karbon ekivalen. Karbon ekivalen itu nanti coba di sini kalau dia nilainya 0,45, batasnya 0,45. Kalau di bawah 0,45 itu masih proses terjadinya rekristalisasi tadi tidak begitu berbahaya, sehingga tidak perlu di preheat biasanya. Tapi kalau sudah kita bicaranya 0,46 berarti itu udah agak rawan, sehingga perlu namanya preheat dan seterusnya. Sehingga akan ada satu aktivitas untuk menghasilkan sambungan welding kita itu memang berkualitas, qualified. Nah, teori ini yang harus kita pahami. Teori yang sudah kita pahami ini belum selesai. Jadi ini baru kita knowledge-nya baru oke. Seperti ini ternyata teorinya. Selanjutnya, setelah kita tahu teorinya seperti ini, aplikasinya adalah kita nanti menggunakan apa disebut dengan welding code. Welding code itu apakah ASME, apakah API, American Petroleum Institute, apakah menggunakan American Welding Society, apakah miliknya EN, Europe Number, dan seterusnya banyak sekali itu. Atau Jepang, intinya mereka sama saja konsepnya. Kalau kita sudah perhatikan di sini mengendalikan bahwa terjadi weldment yang bagus, has yang bagus, pusing yang bagus, itu ujungnya tetap harus diuji. Nah, ujinya itu namanya uji tarik. Uji tarik, yang kedua itu namanya uji bending.
Kemudian untuk aplikasi tertentu dibutuhkan uji namanya impact. Jadi dia nanti akan mempunyai berapa kekuatan impact. Biasanya 27 joule syaratnya. Kalau tidak sampai 27 joule biasanya tidak lolos. Walaupun kita sudah siapkan ya, kita siapkan, wah ini teorinya supaya tidak terjadi has yang terlalu rumit, maka kita harus preheat. Nah, dipanaskan dulu sini. Preheatnya berapa? 300 derajat Celcius. Nah, pada saat preheat berarti pendinginan itu lambat. Pendinginan itu lambat. Kalau pendinginan lambat itu memang yang diinginkan sehingga tidak terjadi kalau CE tadi itu terlalu tinggi, maka tidak terjadi senyawa atau struktur yang lain seperti martensit. Martensit itu akan berbeda dengan ferrit ataupun Fe3C, sehingga kalau susunan itu terbentuk akan menghasilkan satu campuran. Jadi di situ di satu material itu ada yang keras, ada yang lunak, nah itu akan jadi problem. Sehingga martensit itu sebenarnya dihindari, harus dihindari dalam welding itu. Karena martensit itu sangat keras. Bisa bayangkan ya kalau ada satu struktur gitu, yang satu sangat keras, yang satunya itu lunak, itu kalau dia padahal itu satu sambungan, itu satu organisasi, maka dia akan rawan terjadi konflik. Kalau di logam dia akan rawan terjadi patah atau rusak atau pecah atau crack dan seterusnya. Oke, ini review pertama. Review kedua yang kemarin ini definisi ini, apakah sudah oke nih di sini? Udah ada yang selesai? Halo? Ada Belum, Pak? Bapak. Belum. Belum ya? Belum. Ya, nanti tolong diselesaikan ya ini ya. Jadi ini menggambarkan disebut welding itu konsepnya dia akan ada satu proses di mana antara atom itu terjadi fusi. Nah, kalau tidak terjadi fusi berarti bukan welding. Kalau tidak terjadi fusi biasanya kekuatannya tidak setinggi welding. Karena konsepnya nanti hanya nempel saja, itu hanya mechanical bonding. Itu masuk kategorinya adalah solder. Kalau yang ini welding. Welding itu ada base metalnya padat awalnya, elektrodanya padat awalnya, kemudian dipanaskan sehingga cair. Kalau cair terjadilah campuran. Kalau terjadi campuran, maka ini ada beberapa hal yang permasalahan yang mungkin muncul di situ. Yang pertama, dia terjadi solid solution atau larutan padat. Yang kedua, dia terjadi senyawa. Nah, senyawa itu harus dikendalikan. Kalau nanti kita akan ngelas 304 austenitic stainless steel yang banyak di pasaran, kemudian kalau kita ngelas dengan 7016 dijamin, itu dijamin itu. Tidak akan lama dia akan rusak. Mesti rusak dan korosinya tidak akan lama itu. Terjadi proses korosi, pitting korosi, grafik korosi. Kalau nanti menjadi tank, menjadi tangki-tangki gitu mesti meledak kayaknya. Mesti itu. Kalau untuk pipa mesti pipanya kan bocor. Nah, untuk merepair yang seperti itu sangat mahal. Oke, jadi definisinya kalau di sini ada dua material atau lebih yang disambung disebut welding itu kalau terjadi ikatan metalurgi, di mana ikatan metalurgi konsepnya atom antara elektroda sama base metal itu dia larut.
Nah, larut itu kemungkinan terjadi larutan, dia larut sebagian, dan yang kedua itu terjadi, yang berikutnya terjadi senyawa. Di logam yang sering terjadi di welding, larut sebagian dan sebagian membentuk senyawa. Oke, kemudian di sini sekali lagi ikatan metalurgi bisa terjadi kalau dia fusi akan terjadi kalau dia cair. Untuk mencair maka butuhlah energi. Nah, energi yang dibutuhkan adalah arch, flame, resisten, atau solid state welding yang lainnya. Friction welding, pernah dengar Pak friction welding? Friction welding? Ya. Nah, itu bagus itu. Friction welding itu bagus itu. Kenapa kok bagus? Kenapa bagus? Betul sekali. Ya, itu. Friction welding itu kan biasanya bahan tempelkan, gesek, itu kan nggak ada elektrodanya. Jadi welding itu tidak harus ada elektrodanya loh ya. Ya toh, itu friction welding itu ada elektrodanya. Ya, betul. Spot welding ya, spot welding. Tadi ada spot welding, friction welding. Spot welding itu berarti resistant welding. Nanti masuknya ini ya, resistant welding. Jadi ada RSW, ya, resistant spot welding, ada resistant seam welding, projection welding, dan seterusnya. Ya, yang sering kita lakukan itu yang di sini, yang sering kita temui, arch, ya, arch. Oke, berarti yang kedua ini ya kemarin. Tapi sebelumnya kan kita sudah punya ini yang sebentar, yang apa? Ini adalah contoh dari teman-teman yang sudah lulus, ya nilainya A. Yang kayak gini banyak. Jadi ini contoh-contoh yang sudah keluar nilainya A. Jadi mesti sudah bisa membuat satu konsep welding proses, welding project, di mana welding project ada 3 hal. Yang utama, yang pertama adalah membuat dokumen, yang kedua eksekusi, yang ketiga itu nanti dia akan punya QC. Kalau yang lainnya itu hanya finishing sama commissioning. Itu selebrasi kalau commissioning itu. Nah, ini yang kemarin ditanya lampiran-lampiran ya. Lampiran 1 itu maksudnya berhitung-berhitungan. Ini memang perlu diskusi. Jadi ini punya Mas siapa kemarin ya? Ini Mas Aris kayak ini. Ini punya Mas Aris. Ada yang lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi ini perhitungan-perhitungan ini kita hitung bareng. Jadi pada waktu dia punya gambaran ini, kemudian saya kasih rumus-rumusnya, coba dihitung. Kemudian di sini yang lampiran 2, kemarin ada yang tanya lampiran 2 ya. Itu nanti kita buka file di sini. Ijazah ini kalau ini kita buka itu namanya Miller Weld kalau yang ini. Tapi ada Bohler. Intinya welding kalkulator, ketik. Nanti di internet banyak sekali itu. Software-software itu. Software yang gratis ya. Kalau yang software berbayar itu ya nanti Office, Weld Office, dan seterusnya. Dan seterusnya. Apakah bisa dilihat ini? Ini yang saya... itu nanti dibuatkan seperti ini. Jadi terus berikutnya kan ada disebut dengan tadi setelah pelaksanaan itu kita harus mau tidak mau mengacu ke ASME terkait dengan
welding variable. Jadi di situ ada essential variable, supplementary variable, dan non essential variable. Jadi untuk SMAW misalkan ternyata untuk SMAW itu F number itu kode dari elektroda, itu esensial. Kalau esensial, kalau dicek di esensial seperti ini, di esensial, maka apabila ini nanti ada penggantian, maka project welding itu gagal. A number, kemudian diameter. Ini diameter itu termasuk yang non esensial untuk SMAW. Artinya gini, pada saat membuat di pada saat di workshop itu menggunakan misalkan SMAW 2,6, kemudian setelah di pasar, di lapangan, itu sudah bekerja misalkan sebut aja 2 minggu, habis, tinggal elektroda di pasar 3,2 yang di sekitarnya. Itu lolos atau tidak? Boleh nggak ya itu diganti? Kalau dengan data ini? Boleh, Pak. Boleh. Nah, itu maksudnya. Ini B. Kalau AWS kelas itu tidak boleh atau esensial supplementary. Berarti kalau esensial supplementary esensial itu nanti kalau ini dilanggar atau terpaksa dilakukan, maka dia akan mengalami penurunan impact-nya. Jadi impact-nya akan turun. Mesti terjadi penurunan impact. Misalkan AWS kelas itu kita pakai 60-18 misalkan, atau 70-18 dalam kondisi di lapangan, di dokumen tadi, atau di tahap pertama di membuat WPS di lab, di workshop 70-16, tapi habis yang ada tinggal 60-18. Nah, ini mau tidak mau kita harus cek. Oh, ternyata ini berbahaya. Nah, kemudian filler metal, super, dan seterusnya ini. Nanti dia mesti ada semua ini. Nah, ini saya asumsikan ya, di dalam itu ada pasal, ada ayat, kira-kira gitu. Nah, pasal 404 itu terkait dengan filler metal. Terus nanti di ayat 4 itu terkait dengan F number. F number itu apa? Di sana itu dijelaskan. Mau tidak mau kalau project welding kita harus main ke standar. Ini sudah ada di sini. Pak Muji. Ya, silakan. Untuk tabel tadi itu dapatnya dari welding calculator itu, Pak? Yang mana? Yang tadi kayak ayat pasal, oh ini esensial, non esensial itu? Oh, bukan. Itu dari ASME. Oh, ya. Enggak. Yang sudah saya taruh di buku itu ya, di situ ada. Di ASME, coba tak bukakan ya. ASME welding muncul di layar. Di sini ini kan ASME ini. Nah, tadi itu ya kita sekilas lah nanti kalau kira-kira belum bersentuhan dengan welding ya, karena kurikulum kita ini welding masuk bagian dari kurikulum, mau tidak mau bagian dari teknik mesin, dan di situ muncul PLO nanti. Nah, ini ya, ini
eh saya itu mengasumsikan biar cepat menangkap itu. Ini saya anggap itu pasal gitu ya. Jadi kalau pasal 191 itu terkait dengan pengujian radiografik. Nah, kalau ayat 1 itu metodenya, ayat 2 itu acceptance kriterianya ya, dan seterusnya gitu loh. Ini kan pasal-pasal saja nih. Ini di buku ada itu di. Nah, ini tadi ya. Ini welding untuk oxy-fuel gas welding. Nah, oxy-fuel itu ya bisa oxy-acetylene, oksigen ditambah asetilene, oksigen ditambah dengan LPG, oksigen ditambah dengan las karbit, oksigen ditambah dengan las apalah yang LNG bisa untuk ngelas. Ini SAW, ini SMAW, ini tadi. Jadi di sini ini di pasal 402 itu terkait dengan join. Di pasal 403 terkait dengan base metal. 404 terkait dengan filler metal. 405 terkait dengan posisi. Perubahan posisi itu kalau perlu jangan. Tapi nek dari vertikal ke perubahan dari vertikal. Jadi vertikal itu bisa naik atau turun, itu enggak ada masalah. Nah, kira-kira gitu ini. PWHT kalau itu dalam proses di lab atau di workshop melakukan PWHT, ini perubahan ini. Ini bahasa perubahan ini. Kalau plus penambahan. Plus minus itu penambahan. Tambah kurang. Jadi nanti tekniknya, halo, masih di monitor suara saya? Masih Bapak. Masih Pak. Ini Masih, ya, Pak. ini konsep ini dilakukan pada saat di kondisi di sini ya, di pelaksanaan ini, di daerah pelaksanaan ini. Jadi kan pertama membuat dokumen, clear ya? Pada saat membuat dokumen itu kan semuanya ideal ini. Elektrodanya misalkan 2,6, kemudian 7016-nya sudah clear, bla 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 itu kita sudah atur di sini ya misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu di lapangan, ini di lapangan ya. Di lapangan itu belum tentu apa yang ada di lab kita waktu kita rencanakan itu ada gitu loh. Bisa nangkap ya. Kadang-kadang kan habis itu elektrodanya. Itu boleh diganti atau tidak gitu loh kira-kira. Nah, itu misalkan heat input. Heat input itu kalau dinaikkan, ditambahkan gimana? Oh ternyata berbahaya. Artinya kalau kita nambah arus, nambah itu berbahaya nih heat input itu. Heat input itu rumusnya kan apa tuh heat input itu? Heat input itu kan rumusnya kan input itu rumusnya kan arusnya berapa kalikan tegangan dibagi dengan welding speed itu kira-kira. Nah kalau ini nanti kok arus ditinggikan ternyata dia ngefek di input, hati-hati itu berarti dia mesti mengalami penurunan impact. Nah kira-kira gitu ini. Posisi, ternyata posisi perubahan posisi itu berbahaya juga.
filler metal. Nah, kalau yang filler metal itu nanti di titik ini jadi di pasal 404 ayat 3 ya 30 nanti dicek. Nanti penjelasannya ada di sana. Ya, ini penjelasannya ada di sana. Ternyata untuk elektroda, halo? Ini tadi SMAW ya. Nah, contoh SMAW, ternyata untuk elektroda itu perubahan diameternya tidak bermasalah. Misalkan tadi 2,6, ternyata habis yang tersedia 3,2. Ini enggak masalah ini. Jadi ada 3 hal, esensial, supplementary, sama non esensial. Esensial itu tidak boleh dilanggar. Jadi kalau ini dilanggar atau ini misalkan dilakukan perubahan, maka welding project ini atau proses pengelasan hasil dari proses pengelasan ini akan hancur. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau yang dilanggar itu ini, misalkan ini dilanggar, ya ini dilanggar, itu nanti yang berdampak itu adalah impact-nya saja. Impact-nya akan turun dia. Nah, kalau yang non esensial berarti tidak ada dampaknya. Ini tidak ada dampaknya. Termasuk ini tadi, misalkan kita punya filler metal. Ini di saat kita rubah diameter 2,6, kok di pasar masih ada 3,2, ternyata ini bisa diganti nih. Nah, ini sebagai bahan buku acuan kalau nanti di pasar atau di lapangan itu ada kendala, itu kita baca ini boleh nggak atau ini dilakukan. Oh, ini boleh nggak atau ini. Oh, ternyata ABS kelas bisa dirubah. Kemudian PWHT tidak boleh. Tidak boleh. Gitu kira-kira? Halo? Ya Pak. Yo. Saya ada 3 hal besar. 1 ini, 2 yang ini, tuh yang ketiga itu sebenarnya sudah lama ini, sudah saya minta pertama kali dulu ini. Karena ujungnya di sini. Ini kan pertama kemarin coba dipindah. Kemudian setelah dipindah diganti, terus coba diganti dengan bahan yang kita lakukan. Misalkan kita ingin membuat mass production terkait dengan LPG kemarin gitu ya. LPG 8 kilo. Sekarang adanya kan 3 kilo, 5 kilo, 12 kilo ya. Ke depan sudah mau diganti DME loh. Dimetil etil. Nah, itu nanti ada satu proyek baru itu nanti membuat tabung itu. Nah, kita bisa buat tabung ya. Kita bisa kalau mau kita bisa memproduksi itu. Nah, sekarang kan hanya masalahnya itu siapa yang membayar. Kalau itu masuk, artinya kita kok bisa memproduksi lebih murah. Sebenarnya Pertamina itu tidak bisa memonopoli itu ya. Ini harus diproduksi oleh. Kalau sekarang kan itu yang menang-menang itu kan grupnya Abu Rizal Bakri ya, grupnya Yusuf Kala gitu tuh yang menang-menang tabung-tabung itu. Padahal bisa kita buat. Yang penting apa? Masuk standar gitu loh. Kalau masuk standar kemudian dites kok tidak ada masalah, sebenarnya bisa dijual gitu loh. Ini kan ada salah kaprah sebenarnya di Indonesia ini. Kalau bukan dari Pertamina nggak boleh kan gitu loh. Nah itu aturannya, padahal Pertamina itu kan dia mempunyai kewenangan untuk minyaknya saja atau LPG-nya saja, liquid petroleum gasnya. Nah, tabungnya itu selama ada industri yang mampu memproduksi itu,
ya sebenarnya nggak ada masalah. Apalagi lebih murah, lebih bagus. Nah kayak gitu kira-kira. Oke, ada 3 hal besar ya yang nanti pertama direview itu. Dan 3 hal besar itu membutuhkan dokumen-dokumen sebenarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya silakan. Ya. Ya bagus mas. Jangan ketemu di mana itu? Pernah lihat di mana? Oke, jadi gini. Pertama, untuk pendinginan, ya pendinginan itu cepat atau lambat, itu tergantung dari materialnya. Maka pertama kali yang harus kita lihat itu materialnya. Kalau materialnya itu tadi kita hitung CE-nya ya. CE itu karbon ekivalen. Karbon ekivalen itu sudah pernah saya munculkan belum di sini ya. Coba saya stop aja ya. Karbon ekivalen. Menarik itu kalau nanti bisa diamati terus kok kenal dengan itu. Karbon ekivalen. Sudah pernah tak terus ini belum? Mestinya sudah. Atau tak ketik aja di sini. Kelihatan di layar? Kelihatan Pak. Ini karbon ekivalen. Jadi yang PDF ya, coba ya, yang PDF. Ada enggak? Sebenarnya di itu ada. Ini kelihatan nih. Muncul di layar nggih. Enggak muncul. Aneh enggak muncul ya. Rumusnya. Nah, ini kriterianya ya. Kalau nanti karbon ekivalen itu di atas 0,45 itu hati-hati gitu kira-kira. Hati-hati. Tapi kalau sudah di atas 0,5, wah ini sudah sangat sulit. Welding itu sudah sangat sulit. Makanya harus kita hitung dulu. Karbon ekivalen, mana karbon ekivalen? Ah, ini kelihatan di layar? Ini di copy aja Pak kalau nanti. Halo? Nah, itu berarti kan kandungan karbonnya berapa persen, mangan berapa persen, silika berapa persen gitu ya. Ini kalau kita masukkan kan nanti ketemu angka ini. Angkanya berapa? Misalkan 0,36. Ini 0,36 berarti masuk gampang ini dilas. Nggak usah pakai preheat macam-macam, nggak ada masalah.
dilas didinginkan langsung itu udah gak ada masalah. Tapi kalau ini nanti kita hitung kok ketemunya angkanya 0,45, 0,46, nah ini sulit. Biasanya harus di preheat. Oke, jadi tadi kalau ada permasalahan di lapangan, kemudian didinginkan mendadak ya. Tadi di bengkel tadi ya, Pak ya. Nah, itu dicoba dicek apakah itu mempunyai kandungan seperti ini enggak, kandungan komposisinya. Kalau nanti di atas 0,5 kok itu wah mesti hambiar itu nanti kalau dipasang tidak akan lama itu patah itu. Oke, yang kedua, kalau misalkan bahannya itu menggunakan krom. Jadi krom kok di atas, ya semua bahan yang ada kromnya di atas 8% ya, terutama yang di atas 11%. Definisi stainless steel itu kemarin apa? Stainless steel adalah apa, Pak? Stainless steel itu apa? Halo? Masih ingat stainless steel apa? Ya, definisinya stainless steel itu apa? Masih ingat, Pak? Kok Di sini, Pak, apa? material yang mengandung senyawa besi dan material yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium, Pak, Ya, stainless steel. yang mencegah anti koros. Ada lagi? Jadi besi Monggo, siapa? ditambah 20%. Stainless steel itu apa? Mungkin lebih ke kandungannya, Pak. Krom sama nikelnya lebih tinggi. Definisinya itu sederhana. Stainless steel itu Anti karat. steel ya, berarti kan steel itu dengan kandungan kromnya di atas 10,5. Kan itu dicatat itu. Steel apa? Steel dengan CR-nya 10,5 ke atas. Di atas 10,5. 10,5%. Itu namanya stainless steel. Kalau steel apa steel? Maaf, Pak. Steel apa? Sebentar, Pak. Yang stainless steel tadi 10,5 atau 12 ya, Pak? Karena ada beberapa sumber itu yang minimal 12% kandungan kromiumnya, Pak. 10,5. Oke, Pak. 10,5. Itu kalau kita lihat di yang kemarin ada buku yang ada di sini, Pak. Di sini ini ada saya naruh buku apa kemarin ya? AWS, coba di sini nanti dicek. Nah, ini di sini. Ini nanti ada yang 10,5. Ini ada 10,5 ini. Masuk stainless steel. Oke ya. Ini ada yang 10,5 itu arsenic stainless steel. Kalau austenite ini kan austenite biasanya. Ini austenite yang untuk high pressure, high temperatur itu biasanya pakai austenite. Nah, austenite itu kromnya sama nikelnya itu tinggi. Biasanya tambah krom tambah nikel.
Oke ya, ini nanti kalau dicek ini ada kromnya itu hanya 10,5 masuk stainless steel. Ini stainless steel bukan ini? Ini stainless steel bukan ini? Ini. Halo? Iya, Bang. Kelihatan di layar? Apakah ini stainless steel? Kelihatan Pak. Stainless steel bukan itu? Bukan kayaknya Pak. Biasanya kan kalau stainless steel itu ASTI ya. Kenapa I kok see. bukan? Dari mana? Taunya bukan dari mana? Kalau saya lihat kodenya aja Pak, itu kan ASTM ya. Nih, ini loh. Kromnya ini loh, lihat kromnya. Berapa persen? 4% itu Pak. Ya, berarti bukan stainless steel. Iya, di bawah 10%. Pak. Nah, di bawah 10,5. Kalau steel itu ini, steel itu yang dilihat itu ini, disebut steel itu ini loh. Ini loh, C-nya ini loh. Ini steel bukan ini. Steel bukan ini. Steel itu apa steel? Steel apa steel? Halo? Steel? Kalau steel itu apa? Baja itu apa baja? Baja itu karbonnya di bawah 2%. Jadi ini steel, Fe dengan karbon di bawah 2% itu steel. Berarti ini steel bukan ini? Iya Pak. Steel Iya, Pak. semua kan ini steel ini. Nah, kalau austenite itu mesti di atas 10,5%. Ini austenite bukan ini, stainless steel bukan ini. Ya? Iya Pak. Iya, Pak. Karena 18 loh. 18. Nah, Ya. caranya ngecek gitu aja. Nanti kalau kita punya ini, nggak mungkin kita akan dihapusi oleh supplier. Cara ngeceknya, karbonnya di bawah 2%, kromnya di atas 10,5 itu mesti stainless steel. Cuma stainless steel kan banyak ya, tipenya austenite, ferritic, martensitic, precipitate hardening, duplex, kan banyak sekali. Itu tergantung dari kodenya ini. Kalau austenite biasanya ada nikel. Clear ya? Halo? Iya Pak. Nah, tadi kan dari menyambung pertanyaan tadi, kalau nanti dalam welding di bengkel, kok dia melakukan welding stainless steel, maka solusinya sebenarnya welding stainless steel itu harus langsung didinginkan, dicelup malah langsung, atau didinginkan mendadak. Jadi sekarang itu banyak yang salah itu. Kalau diperhatikan di ngelas-ngelas stainless steel itu nanti cek aja di pipa-pipa pagar itu ya. Kemudian apa itu yang rangka-rangka atas pakai stainless steel. Betul ya? Itu kan yang ngelas terus ditinggal. Nah, sebenarnya itu nggak masuk itu. Kalau nanti itu kan terus biasanya harus ditutup dengan coating itu kayak semacam coating cat atau powder itu loh. Ya itu sebenarnya enggak. Kalau nanti itu digunakan untuk misalkan pressure vessel itu ya, atau reaktor misalkan di pupuk itu, wah itu ambiar itu langsung. Karena nggak bisa itu mesti terjadi sensitisasi, ada kromnya dia naik. Begitu ada krom kok didinginkan pelan, itu kan didinginkan pelan itu, maka terjadi Cr22 atau krom karbida. Kalau krom karbida terbentuk, terwujud, itu penyakit. Nah itu termasuk penyakit loh. Nek orang ya wis terjadi mulai terjadi
apa asam urat, nah kira orang lah. Nah, itu harus dihindari itu. Nah itu kan kayak perilaku manusia aja sebenarnya. Jadi tadi di bengkel tadi, itu ngelas apa itu? Mas. Menarik itu kalau mau kita bahas, kalau perlu kita studi kasus ke sana. Kalau memang itu prospek, jadi yang dilas itu prospek ya, misalkan gawe perahu atau gawe kapal atau gawe sesuatu yang sangat berpotensi untuk dijual, maka saya mau Mas ke sana ngecek itu, terus kemudian kita uji kualifikasi WPS-nya di jurusan kita. Di mana tadi? Di Surabaya ya? Tadi Mas apa ya yang tadi? Di Juwana itu mana? Oh, di Pati. Oke, di Pati itu ada satu SMK Mas yang sangat bagus ya, SMK Tunas Harapan itu. Nah, itu teman-teman lulusan sana itu weldingnya sangat bagus, tapi levelnya itu kan KKNI level 2 itu, welder. Nah, kalau ini nanti di Juwana ini ada satu pekerjaan atau satu proses itu yang sudah terjadi, nah itu bisa kita angkat. Mungkin bisa jadikan tesis saja kalau nanti diizinkan ya. Tesisnya kan tidak harus. Yang menurut saya tesisnya itu sesuai dengan PLO. Jadi PLO itu kan program learning outcome. Kalau ini terkait dengan project tadi, kok kita mampu mengungkap terus bisa dijurnalkan Scopus, ya mestinya itu tesis. Tesis itu kan sebenarnya membuktikan kepada dunia, pada dunia internasional bahwa kita itu mampu untuk membuat suatu riset dengan metode yang benar. Kira-kira gitu aja tesis itu. Artinya kalau kita bisa membuat satu artikel dari riset terus diakui, nah maka itu kita sudah secara internasional sudah diakui. Dengan catatan apa? Yang mengaku itu nanti jurnal yang kita tembak itu namanya Scopus. Pernah dengar Scopus ya Pak ya? Nah kalau Scopus wis jelas itu. Apalagi Scopus Q1. Scopus ada Q1, Q2, Q3, Q4. Oh kalau Q1, Q2, kalau kita itu Q3 aja lah. Q3 udah diakui itu. Nah itu bisa diangkat sebagai satu kasus gitu ya. Satu kasus kemudian kita ungkap, kita mampu membuat metodenya. Di dekat ya Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Hakim. Di dekat rumah. Di Juwana itu. Itu membuat apa itu? Wah, itu menarik itu. Nah, itu benar itu. Itu berarti punya potensi ekonomi tinggi itu. Mau saya Mas, kalau mau dikembangkan. Jadi Kembangkan jadi tesis Pak Mujiono ya. iya. Mudah-mudahan diizinkan. Kalau sekarang kan, kalau dulu gini ya ceritanya itu. Untuk yang S1 PTM, pendidikan teknik mesin itu kan dulu semuanya harus pendidikan, skripsinya. Tapi kemudian saya masuk dengan Pak Didik, membuat skripsinya itu tidak pendidikan. Ada yang welding, ada yang electroplating, ada yang material. Jadi murni. Ternyata dengan skripsi murni itu ada di mahasiswa itu langsung kerja bleng gitu loh. Jadi lebih cepat kerjanya di industri dibanding dengan skripsinya pendidikan. Karena skripsi pendidikan itu kan model apa, ya, kemudian
gawe action research apa itu kadang-kadang kita sudah gawe PowerPoint yang sangat daki-daki, nah itu dijurnalkan juga nggak bisa, dipakai juga nggak bisa gitu ya. Itu pengalaman di S1 PTN, pendidikan teknik mesin. Nah kemudian di S2 ini masih seperti itu, tapi ini kita baru mencoba untuk mendiskusikan, bahwa tidak harus pendidikan. Yang penting ada kaitannya dengan teknik mesin, terus bisa dijurnalkan gitu. Nek saya usulkan kemarin itu. Tapi belum diputuskan ya. Tapi poinnya Pak, itu misalkan tidak bisa digunakan untuk tesis, tapi itu bisa digunakan untuk publikasi yang lain. Jadi misalkan Ahmad Hakim ini guru atau Pak? Nah, kalau guru itu ada nggak satu performan yang dinilai berdasarkan artikel, membuat artikel riset itu boleh nggak? Nah, itu bagus sekali itu. Wah, kalau ini tidak hanya koran ini kelasnya. Kalau yang itu tadi saya sudah bisa melihat itu kelasnya sudah internasional itu. Jadi poros ya, tadi poros, terus kemudian apa tadi baling-baling. Nah, poros baling-baling itu bagian yang paling fatal itu loh. Kalau di tengah kemudian patah terus gimana itu? Terus itu yang kedua, itu juga sangat sensitif terhadap korosi. Itu bahan itu sangat sensitif terhadap korosi karena dia kalau di mana ini? Laut itu Pak. Oh, itu sensitif itu. Nah, itu kita bisa ini menganalisis bisa ini. Jadi nanti pakai elektroda apa? Apakah prosesnya SMAW, GMAW, SMAW atau GMAW ya? Nah, nah itu suatu proses Pak. Itu suatu proses yang bisa, itu kan suatu formula itu saat nih. Tadi kan saya ceritakan ini ya. Di sini kelihatan di layar? Ya Pak. Terlihat Pak. Nah, di sini berarti building project-nya adalah safe ya. Atau apa tadi? Poros kapal gitu Pak. Poros kapal, nanti dia akan menghantarkan daya berapa? Daya kapal itu berapa? Atau untuk torsi berapa dia kebutuhannya? Jadi nanti ketemunya ini torsi. Jadi bisa banget ini. Saya bisa melihat banget ini nanti hitungannya torsi, Pak. Torsi itu rumusnya hanya kalau torsi itu rumusnya hanya to sama dengan PD per 2T. Torsi. Jadi torsi sebentar tak ya. Ini nah sebenarnya kita itu pengen diskusinya itu yang kayak gini aja. Ada pasar, ada problem di lapangan. Jadi proyeknya berarti kan ini nanti ganti poros kapal. Ya, poros kapal. Terus nanti dia diameternya berapa? Diameternya itu. Saat ini untuk torsi berapa sih?
Iya Pak ya. Milik SMA itu. Nah, ditulis saja Pak ininya. Nanti ditulis saja ini semuanya. Yuk. Oh. Oke. Belum muncul tadi. Nah, ini berarti ganti anu nih saya ini. Oke. Saya ulangi. Sudah muncul? Jadi ini nanti kita gantinya adalah poros ya, poros kapal gitu. Diameternya berapa, torsinya berapa. Torsinya itu nanti kalau kita udah ketemu torsi Pak, maka kita bisa menghitung ini kuat atau tidak kalau kita welding. Nanti rumusnya itu tegangan geser itu seperti ini, sama dengan torsi kalikan dengan jari-jarinya dibagi dengan J Pak, rumusnya itu. J itu adalah momen inersia polar, di mana rumusnya pi di pangkat 4. Ini pulpen saya mati habis baterainya, sehingga tulis ini kelihatan nih, ini bisa masuk pi di pangkat 4 per 32 Pak. D itu diameternya, J jari-jarinya. Poros kan kayak gitu toh, poros kan bentuknya diameter tuh ini. Dari torsinya nanti muncul kekuatan gesernya. Kekuatan geser nanti hubungannya dengan material. Materialnya apa? Kita matchingkan. Kalau udah kuat, diameter kuat, kemudian ini nanti kita akan welding dengan posisi apa? Ya, kemudian apakah di workshop atau mau di luar? Ini di workshop di luar ini ngelasnya. Nanti di workshop berarti di dalam. Di dalam itu aja nih nanti iso otomasi aja nih, itu paling gampang. Ini mestinya di workshop itu paling bangga ya GMAW aja nih. Kan poros ya. Tapi sekarang GSMAW ya nggak masalah. Berarti ini pakai apa ini? Yang 1G atau yang ngelas gini? Gini ngelasnya. 2G berarti tegak. Gini ngelasnya. Gini. Muter gini. Ini muter. Ngelasnya di sini. Gini ngelasnya. Iya, gini. Ini muter gini. 1G toh. Ini mesin bubut gini. Ini kan mesin bubut, ya. Ini kalau gini 1G Pak, ini Pak. Ini kan muter ini. Ini mesin bubutnya ini. Ini muter. Ini alatnya taruh sini aja udah jadi bagus ini. Anu nanti uniform ini. Kalau 2G yang ini, yang 2G itu yang tegak. Jadi ini mesin bubutnya. Berarti ngelas nanti gini. Yang diam, ini diam loh Pak. Elektrodinamika diam ini. Elektrodinamika diam atau bergerak? Oh berarti 5G Pak. Kok pakai data mesin bubut barang? Oh, berarti kombinasi. Wah menarik loh itu. Berarti ini standarnya ya. Jadi gini mungkin ya. Jadi ini ada mesin bubut. Apakah saya bisa dimonitor teman-teman ini? Bapak-bapak? Ini bisa, ada poros, bisa. Ya. Terus ini mesin bubut gitu, kan muter ini. Nah, terus yang dimaksud tadi weldingnya gini, betul ya? Terus ini muter, tapi ini juga bergerak gitu, elektrodanya. Oh. Berarti ngelasnya ini set gini berhenti, terus ini diputar lagi, muter gini. Oh berarti pakai hanya jig itu. Ya berarti masuknya jig and fixture itu. Itu hanya untuk jig itu bermudah. Berarti masuknya 2G itu Pak, 1G itu.
1G itu menarik itu. Nah, kemudian ini SMAW. Kemudian nanti kita coba membuat prosedurnya. Berarti kan kalau itu pipa kan kelihatan nanti seperti ini. Lengelas piye lengelas. Porosnya berlubang atau tidak? Pejal. Nah, berarti gini, Pak. Berarti gini ya. Misalkan diameter porosnya ini. Apakah ngelasnya kan berarti ngelasnya ini loh, maksudnya groove-nya ini loh, groove-nya itu harus ditulis itu. Kemudian setelah groove-nya ditulis, ini diameternya berapa? Kira-kira? Ada 1 cm, Pak? 2 cm? Ada 2 cm lebih ya? Yaudah, berarti kalau 2 cm kita anu aja materialnya apa gitu ya. Material ini poros 1 dengan poros yang lain kita konekkan. Kemudian ini nanti kita tarik, kita bending dengan ASME tadi dengan spek yang sama, spek dari welding parameter tadi. Jadi welding parameter yang ada di industri itu kita tulis ulang aja. Kita tulis ulang, kemudian kita uji, terus sesuai dengan ASME atau sesuai dengan mau AWS, nggak ada masalah. Terus yang berikutnya, tadi ada preheat ya, atau bukan preheat ya, langsung dicelup ya, di quench atau didinginkan mendadak. Ya. Jadi nanti saya bisa melihat itu gini, yang didinginkan cepat itu dia sebenarnya prosesnya itu untuk blackening itu, bukan welding. Jadi pendinginan tetapi cepat sekali, tetapi prosesnya itu yang menjadi perubahan martens itu hanya di permukaannya saja. Jadi gini loh, bahan itu kan kayak gini ya. Nah, nanti kalau pendinginan itu kan bisa membentuk martensit atau pengerasan yang sangat tinggi itu kalau dia di suhu austenit ini. Nah, pada saat welding ini bagian yang terkena suhu austenit itu hanya banyak permukaan aja. Nah, ini nanti yang didalami tetap ini strukturnya. Nah, kalau yang ini nanti ini malah meningkatkan, ini nanti tahan korosi, kemudian ini juga tangguh, tambah kuat. Ini namanya blackening, semacam blackening itu ya, atau di situ ada case hardening. Ini berarti itu yang dilakukan itu, weldingnya itu. Itu menarik itu. Terus nanti dengan melihat kondisi ini, kita bisa mengusulkan, oh ternyata yang sudah dilakukan sudah betul. Oh ternyata yang sudah dilakukan itu bisa dilebih, kinerjanya lebih bagus lagi. Dan itu standarnya ada. Itu nanti kalau kita bisa bicara standar, industri itu nanti akan naik daun itu. Karena sudah diuji secara standar. Kira-kira gitu anunya, konsepnya. Menarik itu. Bisa difoto-foto Mas, nanti kalau diizinkan itu. Kita diskusikan, ini menarik banget itu. Dan itu nanti industri senang itu. Industri sangat senang sekali itu.
Karena dia akan mempunyai namanya prosedur. Dan prosedur WBS itu yaitu yang dibutuhkan di industri. Kalau dia mau kaitannya dengan go internasional atau mau tender, ya weldingnya harus standar. Nah, welding standar itu dia harus punya WBS. Nah, WBS itu diuji. Pengujiannya seperti apa? Sehingga nanti keluar ini. Walaupun sekarang udah dilaksanakan, ini udah terlaksana atau ini sekarang? Terlaksana. Tapi ini nanti kalau kapal ini dijual keluar, nggak laku ini. Karena mesti ditanya itu. Untuk bagian porosnya bagaimana? Ke QA sama QC-nya. Ini QA itu quality assurance. QC-nya bagaimana? Ini ditanya nanti. Kalau itu kaitannya mau go internasional loh ya. Kalau Pertamina, kalau pressure vessel ini hubungannya wajib ini, ya. Pabrik-pabrik yang besar itu, pabrik misalkan semen, pabrik pupuk, ini juga yang kayak gini tuh wajib. Nah, kalau kapal ini kan termasuk berbahaya itu. Nah, kalau mau laku jual di luar, mengembangkan sayapnya, pasarnya, si industri tadi bisa dibuatkan WBS saja nih. Nanti struktur mikro seperti apa dan seterusnya. Elektrodanya, tipe elektrodanya yang apa, heat inputnya berapa, nanti ketemu heat input. Nanti kemudian kita hitung lagi sampai kemudian kita uji tarik. Nanti diuji seperti ini. Nah, nanti kita uji. Dibanding, ditarik. Masuk enggak? Kalau masuk ya udah. Berarti prosedur yang sudah jadi formulasi teman-teman di industri tadi itu udah oke gitu loh. Ini kan kasusnya sudah dilaksanakan, tapi belum dicek kan gitu loh. Nah, sehingga dia belum punya dokumen itu mesti. Itu industrinya besar atau tidak itu? Banyak tuh itu. Wih lah. Wah. Menarik itu. Jadi maksudnya kita pengen membranding mereka lebih tinggi gitu loh maksud saya itu. Kita kan punya standarnya, kita punya alat ujinya, kita punya SDM untuk menangkap itu ya, menangkap dari teknis di lapangan menuju ke ilmiah ya, ke ilmiah yang kelasnya internasional gitu loh maksud saya itu. Menarik itu, kapan-kapan iso main ke sana ini. Yang lainnya siapa, Bapak-bapak? Mungkin ada kasus-kasus yang seperti itu? Poros itu kenapa kok baja ya? Kenapa suatu saat tidak kita coba dengan menggunakan casting? Coba suatu saat kita bisa membuat itu dari bahan aluminium. Halo? Masih monitor, Bapak? Masih, Pak. Masih, Pak Jamroni? Pak Jamroni masih monitor? Masih Bapak, masih. Halo Bapak. Oke. Pernah dengar berita bahwa sekarang sasis mobil itu sudah menyambung jadi satu dengan bodi ya Pak? Tidak ada sasisnya. Sudah jadi satu, pernah dengar yang punyanya Tesla itu? Ya Pak, baru-baru ini Pak, cuma belum pernah lihat secara langsung. Wah, artinya gila. Sudah menjadi jadi bodi. Tesla ini gila betul itu. Memang perkembangan
Teknologi ke depan ini kelihatannya mengurangi tenaga manusia nih Pak. Ya, Tesla ini ya, jadi gigapress. Tapi kalau dipikir-pikir ya miris juga Pak. Bayangke kalau misalkan ini ya Pak, terjadi benturan atau macamnya itu kan jadi rawan atau berpikirnya jadi yang tidak artinya keselamatan pengemudinya kan juga sangat. Kalau ini jelas aman. Sekarang ada satu teknologi manufaktur yang ini memang diimbangi dengan safety yang lain juga Pak ya. Ya, ini gigapress itu sekarang saat itu ya, saya baca-baca itu ya, ini artikelnya mobil itu nanti bisa menghilangkan ya dengan teknologinya gigapress ini, satu mobil itu bisa menghilangkan 370-an komponen. Jadi welding itu hilang juga itu di situ. Robot welding itu hilang gitu. Mana ya? Saya pernah. Pak, kalau lihat di Gigapress itu kan robot ya, weldingnya itu Pak ya. Kalau saya lihat di YouTube-nya Pak. Berarti itu kan istilahnya nggak sama manusia lagi. Berarti kan ada aplikasinya mungkin Pak ya. Jadi kita mesti jago buat aplikasi untuk menggerakkan robot itu mungkin Pak ya. Apa ya, itu aplikasi khususnya gitu ada memang Pak ya? Jadi itu gigapress itu kan sekarang material yang digunakan untuk akses mobil, kendaraan-kendaraan ini kan sekarang pindah ke aluminium. Makanya tadi kan yang di Juwono itu masih baja itu kan. Nah, sekarang kalau bisa diganti dengan aluminium, maka teknologinya itu semakin canggih dan kekuatannya itu bisa mendekati baja. Nah, kalau ini ya hanya masalah software aja. Kalau software itu ini masuknya HPDC, high pressure decasting. Ini sudah ada ini, kalau teknologinya itu sudah ada. Sudah banyak ini. Nah, sekali press langsung jadi itu barangnya. Mohon maaf Pak Muji, untuk mensikapi perkembangan teknologi sekarang ini, termasuk yang kita gaungkan, termasuk pemerintah Bapak Jokowi itu kan mobil listrik ini Pak, termasuk dibangunnya perusahaan baterai di mana itu yang di luar Jawa itu kan kebetulan bahan bakunya ada semua di Indonesia. Yaitu untuk perguruan tinggi termasuk NJ itu untuk menangkap peluang-peluang tersebut itu sudah ada kira-kira rancangan atau langkah-langkah apa itu Pak. Itu kan kalau ini sudah digaungkan dan sudah jalan mobil listrik, artinya kan mobil-mobil yang sekarang kan pasti sangat tergerus semua itu Pak. Berarti fakta dari segi bisnis apapun juga berdampak juga itu Pak. Sudah. Ini sudah. Jadi sekarang sudah lari ke sana semuanya. Kita juga sekarang baru membuat action plan ya, sebentar tak tunjukkan. Kita baru membuat motor ya. Iya, termasuk baterai litium tuh Pak ya, yang diproduksi di Indonesia tuh ya. Sekarang kan sangat mahal sekali, kendalanya rata-rata kan kalau mobil listrik kuncinya di situ Pak ya. Di baterainya itu sumber bahan itunya, sumber energinya. Ini kita sekarang kan sudah membuat ke depan kita sudah membuat ini desain motor listrik. Jadi selama ini motor listrik ini di UNY itu sudah kerjasama. Selama ini motor listrik itu kan impor ya.
Ini sudah muncul belum ya? Saya tunjukkan Mas. Kita sekarang baru ada project gawe ini. Join, sebentar, join. Semko mana ya? Nah ini. Ini kelihatan di layar? Sudah Bapak, terlihat sudah. Nah, ini kita ternyata di Indonesia ini motor listrik itu semuanya masih beli, ini masih impor. Ini coba kita desain, ini kita desain sendiri, ya ini kita desain, kemudian sampai perhitungan ya ketemu. Nah ini ketemu hitung-hitungannya, daya dan seterusnya. Kemudian detailnya ini. Nah, jadi nanti ke depan gini, ke depan itu untuk ya kendaraan listrik ya, yang kita coba antisipasi itu kita akan ikut pekerjaan namanya konversi dari fosil ke motor listrik. Nah, motor listrik butuhnya ini. Ini kita baru mulai ini. Jadi nanti semua motor itu ya, motor matic sama motor manual itu nanti yang dari internal combustion engine ini kita ganti dengan motor listrik semua. Jadi konversi ini sudah terjadi. Dan ini di luar negeri sudah dilakukan oleh Ford. Nah, nanti ke depan kendaraan-kendaraan fosil itu diganti dengan motor listrik. Nah, ini UNY ini sekarang baru mendesain ini. Nah, teman-teman ada nggak yang punya pengalaman gawe motor listrik ini? Ternyata motor listrik kayak gini tuh semuanya impor. Gesit pun impor, masih impor ini. Nah, kita pengen membuat sendiri. Kalau kita bisa buat sendiri, ini pasarnya banyak sekali. Jadi yang dibutuhkan itu hanya ini, desain magnet. Kalau yang ini gampang, ini tutup, ini gampang ya, gampang, ini gampang. Yang sulit magnetnya ini loh.
Nah, kita baru mendesain ini dengan hitungan-hitungan yang ini tadi. Ini yang baru-baru ini kami coba lakukan kampus kita bersama dengan Cemco. Kita akan mencoba untuk mendesain satu motor baru. Nah, ke depan memang mau tidak mau kita harus main ke motor listrik, dan aluminium adalah salah satu solusi. Jadi dengan gigapress tadi, gigapressnya Tesla itu sudah menyelesaikan semua masalah itu. Jadi dari 370 unit komponen itu dihilangkan, sehingga ada sekian 70-an robot nanti itu berhenti. Jadi kalau Bapak pernah ke industri manufaktur kendaraan ya, itu kan isinya robot semua itu ya. Itu hampir semua robot itu nanti hampir 70-an robot itu dihentikan itu. Nah itu bisa ke sana itu ya mungkin 10 tahun yang ada atau berapa sekarang. Yang jelas itu sudah terjadi di Tesla. Dan harganya lebih murah karena sekali price jadi. Itu nanti ke sana. Jadi memang kegiatannya kalau nanti kita terkait dengan engineering material itu ya larinya ke ini, ke pasarnya itu memproduksi ini. Jadi kalau di teknik mesin ya nanti ada yang memproduksi ininya ya. Kemudian di machining, kalau mau dibuat teaching factory ini bisa sekali nih. Terus kemudian memasang motornya. Jadi nanti di bengkel-bengkel itu kita masang konversi dari motor-motor yang jadul itu, yang motor lawas itu toh, kita ganti dengan motor listrik. Wah, hasilnya bagus sekali itu. Itu ke depan kayak sini Pak Jambon ini. Jelas Indonesia itu nanti menjadi primadona karena apa? Karena nikelnya banyak sekali. Gitu kan ya. Siap-siap Pak Muji. Ya siap-siap aja, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Dan kita bisa leading. Kampus kita termasuk yang diperhitungkan ini sebenarnya. Ini kemarin kita sudah rapat dengan SDM, rapat dengan Cemco. Ini hasil dari desain kita ini. Nah, kita tinggal mencari sebenarnya produksi magnet itu di Indonesia juga belum ada, ini yang menjadi repot ini. Padahal bahan baku untuk membuat itu di Indonesia tersedia Bapak. Ini tinggal kita yang belum ketemu magnetnya nih. Kalau magnetnya aja, kita punya magnet, udah ini bisa produksi. Gitu kira-kira ke depannya. Jadi teknik mesin ini ya mau tidak mau mesti leading nanti di dunia manufaktur. Sekarang semua sudah berubah, mulai berubah ke arah aluminium. Sehingga tadi kalau Pak Ahmad tadi ya di Juwono tadi ya, itu kok masih pakai aluminium, pakai baja terus di welding. Suatu saat nanti bisa tak casting rampung nih. Selesai itu nanti. Harganya lebih murah dan lebih kuat. Tapi bahannya harus aluminium. Aluminium kan bisa bisa di heat treatment dengan T5, T6 itu kekuatannya 300 MPa nanti. 350 MPa itu kan kayak baja itu. Gitu kira-kira anunya. Kembali lagi ke welding tadi. Sebenarnya kalau kita bicara welding itu konsepnya adalah ada 3 hal tadi Pak, 3 hal yang welding metalurgi, ada weldment,
ada has, ada fusion line itu ya kira-kira. 3 hal itu sebenarnya yang bisa kita amati. Terus kemudian dari 3 hal itu masing-masing sebenarnya membutuhkan satu pendekatan solusi. Orang bisa menyelesaikan suatu solusi kalau dia ngerti problem, akar masalah. Akar masalah akan muncul kalau kita ngerti teori. Nah, kira-kira gitu. Akar masalah akan ngerti kalau kita punya teori atau knowledge. Itu yang dibutuhkan. Terus yang kedua, definisi itu supaya kita bisa menangkap bahwa definisi antara welding, kemudian dressing, solder, dan seterusnya itu kita bisa membedakan. Kadang-kadang kita definisi welding sama dressing, kemudian machining, dan seterusnya ini tidak bisa membedakan. Apa sih bedanya welding sama misalkan machining? Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini, coba saya lihatkan satu video dulu. Itu video arch welding ya. Di yang ada belum ya? Nggak ketemu ya, friction welding. Keluar Pak, di layar Pak. Halo? Sudah Pak, sudah muncul. Iya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa membedakan apakah ini itu machining, ya, apakah ini welding atau apa gitu loh. Nah, ini masuk proses apa Pak? Ini masuk proses apa ini? Yang terakhir welding Pak. Yang ini, yang kelihatan ini? Yang itu welding Pak. Welding ini. Friction itu Pak.
Ya, betul. Ini welding. Tetapi kalau kita lihat dari sistemnya, ya, ini kayak machining ini. Kalau orang nggak ngerti, ini kayak permesinan, betul ya? Nah, semuanya pakai NC, semua pakai. Betul, Bang. Ya. Tapi proses ini namanya welding. Kenapa? Di sini karena di sini ada ikatan metalurgi akibat fusi. Ini kan merah ini fusi nih. Karena dia cair, terjadilah fusi. Karena fusi, maka terjadilah ikatan metalurgi. Maka ini termasuk definisi welding. Nanti kalau hanya dipotong saja, itu berarti hanya machining. Machining hanya pengurangan volume aja, toh. Iya nggak Pak? Padahal kalau ini kita lihat, ini prosesnya semuanya pakai machining ini. Ini tapi ini masuk welding sebenarnya definisinya itu. Ini welding. Kenapa welding? Karena di situ terjadi proses fusi sehingga terjadi ikatan metalurgi di situ. Kalau ini nggak perlu elektroda kan? Nah, poros tadi cocoknya ini Pak Ahmad ya tadi ya. Nah, ini. Nah, yang ini machining ini. Nah, ini yang ini machining ini. Proses ini machining ini. Definisi machining kan itu. Tapi yang tadi itu welding. Tapi ini yang utama ini welding ini. Itu poros biasanya seperti ini Pak, yang paling bagus itu. Kalau di las itu aja nih, di las menggunakan SMAW, GMAW itu kurang cocok. Apalagi setebal di atas 2 cm ya. Coba kalau nanti pakai proses ini, lebih murah. Cuman butuh mesin bubut yang besar ini. Tapi kalau produksi massal kenapa tidak gitu loh. Nah, ini prosesnya welding, tapi banyak kok teknologi machiningnya banyak sekali. Coba kita cek ini. Mulai dari ini pergerakan-pergerakan ini ya. Ya ini kalau orang nggak tahu, ini tahunya machining ini. Oke, itu Pak. Baik, untuk yang sebenarnya RPL yang kita lakukan ini kan, jadi saya itu pengen ya mengumpulkan data-data saja sebenarnya. Apa yang pernah kita lakukan, kemudian sudah seberapa jauh, tetapi ternyata masih perlu dokumen ya ini ya. Artinya pengalaman terkait dengan welding ini masih kurang kita. Kita sepakat aja ya, kita coba perbaiki atau kita tingkatkan pengetahuan kita terkait dengan welding dengan menggunakan ini tadi ya Pak ya. Pertama tadi ada definisi tadi, sebenarnya sudah ada di tugas-tugas itu lagi yang sudah kita lakukan itu. Model welding project, kemudian definisi tadi, ada weldment, ada HAS, ada fusion line, kemudian ada definisi, ada satu lagi sebenarnya yang sebenarnya welding proses tadi itu sebenarnya apa.
Ada welding proses itu apa? Itu ada lagi sebenarnya. Nah, ini ya. Welding proses itu apa? Itu kan sebenarnya konsepnya ini ya. Kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Iya, Pak. Pak. Ini jenis yang mana ini? Ini masuk jenis yang mana ini? Ini namanya arch. Arch itu elektron yang mengalir saja nih. Apakah elektron mau dari sini? Kemarin sudah kita definisikan ya. Arus itu apa? Arus listrik. Arus listrik itu apa? Kemudian ada muatan listrik, ada muatan elektron. Nah, arch itu ini ya sini. Arch itu bisa dari elektroda ke bahan atau dari bahan ke elektroda, bisa ke arah sana. Elektron itu bisa ke arah sana, bisa ke arah sana, atau bola balik. Nah, ini namanya arch. Arch itu apa? Arch itu adalah aliran dari elektron yang apa? Yang melalui satu udara yang terplasmakan, jadi ini udara yang diplasmakan ini. Kemudian konsep berikutnya disebut dengan welding itu, arch welding itu dari proses ini tadi, kemudian dilindungi, ini ada pelindungnya ini. Jadi ini ada pelindungnya. Nah, jadi arch tadi, arch di dalam ini kemudian menjadi cari namanya pool. Ini dilindungi oleh satu shielded. Nah, pelindungnya ini bisa macam-macam pelindungnya ini. Bisa pelindungnya itu gas misalkan dari gasnya argon, gasnya CO2 atau dari gas helium dan seterusnya. Intinya ini ada pelindung. Nah, konsepnya welding arch itu yang banyak dipakai di industri itu aja nih. Di sini ada arch yang mengalir, energi yang mengalir. Kenapa kok energi mengalir ini tinggi? Karena dia melalui satu R yang R-nya itu awalnya tidak terhingga. Kemudian bisa dialiri elektron. Nah, kenapa bisa dialiri elektron? Karena ini diplasmakan. Jadi udara yang diplasmakan, ada plus ada min. Kalau ada plus ada min, maka elektron akan mengalir. Kalau mengalir pada R yang sangat tinggi, ini energinya sangat besar sekali panasnya, sehingga ini nanti akan melebur. Nah, hasil dari arch ini kemudian dilindungi. Nah, kemudian dengan metode pelindungannya ini banyak tipe dari welding. Pertama SMAW. Ya, pertama kan SMAW yang pertama kali muncul dulu. SMAW itu apa pelindungnya dari fluxnya di sini. Fluxnya kemudian dipanaskan, dia menjadi gas. Tapi ada juga metodenya itu yang dia melindunginya itu pakai kalau yang ini dari flux. Fluxnya jadi pelindung untuk arch. Ini namanya SMAW. Kemudian kalau pelindungnya itu dari gas, ini gas, maka ini namanya GMAW, metal aktif gas atau metal inert gas atau sering disebut dengan GMAW. Poinnya pelindungnya itu adalah dari gas luar. Dan elektrodanya habis. Tapi ide berikutnya ada elektrodanya tetap, tapi tetap gas dari luar. Nah, kalau ini namanya GTAW biasanya atau thick tungsten inert gas. Ada juga pelindungnya itu yang menggunakan dipendam SAW, jadi melindunginya ini cairan dari udara luar itu dengan flux. Jadi SAW kalau ini, jadi dipendem, las pendem biasanya.
dan seterusnya. Konsepnya itu aja. Konsepnya semua cairan itu harus dihindarkan dari udara luar. Nah, pelindungnya itu akan menentukan tipe-tipe. Jadi ini ide-idenya adalah seperti itu. Itu Bapak, Ibu, ada ibunya enggak ini? Tambahan satu materi lagi terkait dengan ini. Kenapa kok ada SMAW, GMAW, GTAW itu kuncinya adalah ajane arts, di mana arts dilindungi. Pelindungnya itu macam-macam, ada gas, ada flux, ada jenis-jenis yang lain. Nah, kalau kita nanti menemukan suatu metode pelindung, ya metode pelindung yang lain, ya itu kita bisa menemukan satu metode model baru dari welding. Jadi ini sekarang yang baru ditemukan adalah dengan adanya gas, naik gas ke sana, atau ini flux juga akan melindungi. Kuncinya adalah bagaimana cairan ini terlindungi. Itu aja Pak. Ada yang mau dikomentari, ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo? Siapa Pak? Siapa Pak? Cukup ya? Ini tak taruh sini aja. Sementara belum, mungkin buat referensi baca-baca Pak bisa di share di ini juga. Oke, nanti silakan diringkas-ringkas. Ini apa tadi? Aku nyimpen namanya apa ini? Kuliah welding S2 vokasi. Oke, ini baru tak upload. Oke, sementara itu coba lu minta upload, ada beberapa data upload ke GCR lagi. Baik Pak. Nanti kalau dibutuhkan Iya, bisa diambil di Pak. sana. Terima kasih Pak. Oke, sementara itu dulu ya. Terima kasih Pak Muji. Jadi performanya nanti saya melalui tugas-tugas ini aja ya. Jadi misalkan tadi building project-nya, kemudian itu nanti kalau belum bagus kita pacu supaya apa yang diupload itu nanti sudah bagus ya. Iya baik Pak. Oke, terus dulu. Pak. Ada lagi, kalau enggak
ada yang mau disampaikan tak akhiri? Cukup? Total Cukup, dulu ya. Bapak Cukup. Cukup. Total cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang, tugas gambarnya gimana Pak Tatang? Yang mana Pak Jam? Sepeda. Saya nggak ikutan. Oh, nggak ikutan? Waduh, enak sekali. Cukup NC Pak aja Rifan. saya itu. Ayo Pak Rifan, buat Pak Rifan, saya ikut Pak Rifan loh ini. Buat apa? Sepeda. Itu obsep CNC udah belum tuh ditanyain Pak Sentot. Belum. Besok kok. Apanya yang besok, Pak? Kan ada tugas tuh di Bismat untuk kan tatap muka untuk ke workshop belum bisa ya. Jadi kita mesti datang ke SMK ataupun apa yang ada CNC gitu kan. Sudah cek? Belum. Ada Pak tugas tuh mesti observasi dan buat report. Saya juga belum sih, baru tadi aja kan ke workshop, paling coba-coba. Saya masih sore malam kepikiran ini. tugas Pak Zainur yang 1-7 itu. Oh, yang metodologi ya? Betul, saya cek sudah ada 7 tugas, saya ngecek baru ngerjakan 2 ternyata. Waduh. Aduh. Berat. Ya udah. Ya, silakan.